sobat-sobat beriman, kembali lagi dengan saya Siti Syifa dari kelas 11 IPS perwakilan dari organisasi Hijab UI Majalengka. Ini saya akan membagikan sirah kisah tentang Tamim Ad-Dari, manusia yang pernah bertemu Dajjal secara nyata. Keberadaan Dajjal pun saat itu masih tersembunyi. Ia berada di suatu tempat pulau terpencil di Laut Yaman. Menuju kepulauan itu pun harus berhadapan dengan terjangan ombak laut yang sangat dahsyat. Maka dari itu, tak semua manusia bisa sampai di pulau itu. Berikut ini adalah kisah manusia yang sudah pernah menyaksikan wajah Dajjal, yaitu Tamim Ad-Dari, seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa dengan Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Ketika Rasulullah mendapat kabar tersebut, beliau lalu mengumpulkan semua para sahabat untuk menyampaikannya kepada mereka bahwa kabar tersebut tak perlu diragukan lagi. Jika kabar itu tidak benar, tentu beliau tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya, karena Allah pun tidak ridho jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Rasulullah meneruskan kisahnya. Tamim bercerita bahwa pada suatu ketika dirinya menaiki kapal laut bersama 30 orang dari kabilah Lakman dan Zawzam, lalu berjumpa dengan sebuah hewan yang berbulu tebal. Karena sangat tebalnya bulu hewan tersebut, berkata kepada hewan tadi, "Wahai hewan, apakah engkau?" Hewan itu menjawab, "Aku adalah Al-Jasasah." Kemudian Tamim Ad-Dari kembali bertanya, "Apakah hewan itu apakah Al-Jasasah itu?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja atau gua, sebab dia sangat merindukan kabar kalian. Kami menjadi takut jangan-jangan hewan itu adalah setan." Kami penasaran dan kami lalu segera pergi menuju gereja yang ditunjukkan hewan tadi. Ternyata benar, di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar yang sejauh ini belum pernah kami lihat. Dari kedua tangan sampai kakinya semua terikat dengan besi. Ketika itu kami bertanya, "Wahai, siapakah engkau?" Raksasa itu lalu menjawab, "Apakah kalian sudah mengetahui tentang kabarku? Kalau sudah, kasih tahu sekarang kepadaku. Lalu siapakah kalian?" Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang yang besar. Pada saat itu kami berjumpa dengan hewan yang lebat bulunya dan ia meminta kami untuk kesini menemuimu." Raksasa itu berkata, "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang kurma baisan. Apakah kurma itu masih berbuah?" "Masih," kata Tamim Ad-Dari. "Sekarang sampaikanlah kepadaku tentang danau At-Tabariyah," kata raksasa itu. "Tentang apa yang ingin kau tanyakan? Apakah ia masih terisi air?" "Itu masih banyak airnya," kata Tamim Ad-Dari, sumur tersebut. Rombongan Tamim Ad-Dari lalu menjawab, "Masih ada. Bahkan air tersebut masih digunakan para penduduk di sana untuk bercocok tanam." Lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Tamim Ad-Dari lalu menjawabnya bahwa sesungguhnya dia telah berbuat baik kepada orang-orang Arab sehingga mereka mentaatinya. Raksasa itu bertanya lagi, "Apakah itu sudah terjadi?" "Benar," tegas mereka. "Sungguhnya aku ini adalah Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tak akan aku biarkan satu kampung lepas dariku. Semuanya akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Mekah dan Madinah. Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap aku akan masuk ke dalam kedua kota itu, aku selalu dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus dan siap untuk menghalangiku. Setiap jalan yang ada di bukit kota itu selalu ada malaikat yang menjaganya." Ketika semua sudah diceritai, Rasulullah lalu sambil mengetuk mimbar dengan tongkat. Rasulullah SAW bersabda, "Ini sangat baik untuk kota Madinah." Beliau lalu bersabda, "Ingatlah, Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Ia datang bukan dari arah timur, bukan dari timur." Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Tamim Ad-Dari, kita harus rajin sholat, terus berjaga-jaga, mendekatkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha segala-galanya. Cukup sekian tausiah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.